Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaul Adida dengan NIM 22401049 Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Materi yang ke-8, metode memahami sumber ajaran Islam. Yang pertama ada metodologi ilmu tafsir, yang kedua metodologi ilmu hadis, yang ketiga metodologi ilmu fikih dan usul fikih, yang keempat metodologi ilmu akhlak dan tasawuf, yang kelima metodologi ilmu filsafat dan teologi atau kalam. Metodologi ilmu tafsir adalah suatu cara atau sistem untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara benar dan sesuai dengan konteksnya. Metodologi ilmu hadis adalah suatu cara atau sistem untuk memahami dan menafsirkan hadis secara benar dan sesuai dengan konteksnya. Materi ke-9 yaitu pendekatan studi Islam dengan pendekatan doktrinal atau teologis, antropologis, dan sosiologis. Pendekatan doktrinal adalah cara atau metode yang digunakan untuk memahami agama dengan cara mempelajari doktrin atau ajaran agama secara teoritis. Pendekatan ini memfokuskan pada pemahaman terhadap ajaran agama dan sumber-sumbernya, seperti kitab suci, hadis, dan tafsir. Pendekatan teologis adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu studi agama. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan terhadap wujud dan agama yang dianggap sebagai yang paling benar karena bersumber dari Tuhan. Yang ketiga, antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia. Secara terminologi, antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya. Pendekatan sosiologis adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk memahami keagamaan seseorang dan menjadi pendekatan penerang bagi masyarakat dalam menghadapi problematika. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami apa yang dipercayai oleh masyarakat dari pengetahuan agama tersebut. Selanjutnya yaitu materi ke-10, pendekatan studi Islam dengan pendekatan historis, filosofis, psikologis, dan budaya. Sejarah merupakan gambaran tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu tertentu, diberi tafsiran dan analisa kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, di dalam sejarah terdapat objek peristiwa, orang yang melakukan, waktunya, tempatnya, dan latar belakangnya. Contoh dalam studi Islam adalah seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar, misalnya yang bersangkutan harus mempelajari turunnya Al-Quran atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran yang selanjutnya disebut sebagai ilmu asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya Al-Quran, yang pada intinya berisi sejarah turunnya Al-Quran. Philosophy of Religion adalah pemeriksaan filosofis, tema sentral, dan konsep yang terlibat dalam tradisi agama. Ini melibatkan semua bidang utama filsafat, metafisika, epistemologi, logika, etika, dan teori nilai, filsafat bahasa, filsafat ilmu, hukum, sosiologi, politik, sejarah, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam pandangan Islam bahwa psikologi tidak semata sebagai ilmu yang membahas perilaku sebagai fenomena kejiwaan belaka, melainkan dibahas dalam konteks sistem kerohanian yang memiliki hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, antropologi agama mengkaji antara hubungan manusia dengan kekuasaan yang gaib berupa buah pikiran, sikap, dan tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan kekuasaan yang tidak nyata. Antropologi berusaha mengkaji hubungan agama dengan pranata sosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya mengkaji hubungan agama dengan kondisi ekonomi dan politik. Dengan menggunakan pendekatan antropologi, dapat diketahui bahwa doktrin-doktrin dan fenomena-fenomena keagamaan ternyata tidak berkelembagaan sosial kemasyarakatan yang mendukung keberadaannya. Metodologi ilmu fikih dan usul fikih adalah suatu cara atau sistem untuk memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Metodologi ilmu akhlak dan tasawuf adalah suatu cara atau sistem untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan fokus dan aspek moral dan spiritual. Metodologi ilmu filsafat dan teologi atau kalam adalah suatu cara atau sistem untuk memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep filsafat dan teologis dalam Islam. Selanjutnya yaitu materi yang ke-11, Islam dan gagasan universal. Globalisme Islam merupakan sebuah pemahaman yang berangkat dari fakta tekstual historis bahwa risalah Islam ditunjukkan untuk masyarakat. Ia bukan risalah untuk bangsa tertentu yang beranggapan bahwa dialah bangsa terpilih dan karenanya semua manusia harus tunduk kepadanya. Meskipun pada awalnya berada di dalam tubuh suatu bangsa, sekelompok bangsa, atau hanya sekelompok individu, ia adalah satu dalam arti bahwa ia meliputi seluruh manusia. Modernisme dan puritanisme bertujuan untuk menafsirkan kembali doktrin tradisional, menyesuaikan dengan aliran-aliran modern dalam filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan puritanisme berarti paham dan tingkah laku yang didasarkan atas ajaran kaum Puritan. Puritan memiliki arti orang yang hidup soleh dan yang menganggap kemewahan dan kesenangan sebagai dosa. Terdapat ada 4 dampak besar dari modernisasi atau globalisasi ini. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, dinamika Islam kontemporer. Dinamika Islam kontemporer merupakan hal yang terjadi dengan Islam ketika memasuki era modernisasi dan apa saja yang berubah ketika hal itu terjadi dan bisa menjadi sebuah pengetahuan bagi umat muslim. Dinamika kontemporer Islam merupakan hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat, khususnya umat muslim, agar lebih bisa menerima modernisasi yang terjadi pada agama Islam dan bisa menyikapinya. Islam kontemporer di Indonesia adalah adaptasi agama dengan zaman modern. Sentuhan tradisional dan modernitas membentuk Islam yang inklusif dan toleran. Perubahan sosial, teknologi, dan pluralitas membentuk wajah Islam yang kaya dan kompleks. Gerakan Islam kontemporer merespon isu politik, ekonomi, dan sosial, aktif membentuk arah negara. Media dan teknologi informasi mempengaruhi persepsi umat Islam. Tantangan seperti radikalisme dan intoleransi harus diatasi untuk mencari keseimbangan antara modernitas dan nilai-nilai Islam. Dalam 100 kata ini, penting untuk memahami bahwa Islam kontemporer menghadapi perubahan yang harus tetap memberikan sumbangan berharga untuk masyarakat yang maju dan harmonis di masa depan. Fundamentalisme yaitu sikap yang menolak penyesuaian akidah dengan kondisi baru atau potensi pemikiran yang dimiliki oleh sebagian umat yang tidak menyukai penyesuaian dengan kondisi, kepercayaan, atau ideologi yang berupaya membawa bernegara perubahan drastis atau mendasar dalam struktur sosial dan politik melalui cara-cara kekerasan atau ekstern. Islam eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran, dan diri Islam sendirilah yang paling benar. Sementara keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip yang dianut agama lain salah, sesat, dan harus dijauhi. Sedangkan Islam inklusif adalah Islam yang bersifat terbuka. Terbuka di sini tidak hanya masalah berdakwah atau hukum, tetapi juga masalah ketauhidan, sosial, tradisi, dan pendidikan. Islam sains adalah perkembangan peradaban Islam yang mengacu pada sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan ajaran agama serta menjelaskan Islam dalam sebuah peradaban. Pluralisme agama juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman di dalam suatu bangsa dan haruslah selalu dipandang positif dan optimis sebagai kenyataan nyata oleh semua anggota lapisan masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.